Gadis itu menekuk tubuhnya, tampak seperti sedang melakukan yoga, tetapi sebenarnya dia sedang merencanakan pembunuhan. Dia berlatih keras setiap hari, menunggu tubuhnya menjadi cukup lentur. Begitu tubuhnya siap, dia merayap masuk ke perut kecil boneka jerapah, menutup resletingnya, dan menunggu agar boneka itu dikirim ke apartemen idolanya sebagai hadiah penggemar untuk acara realitas. Semua yang dia lakukan bertujuan untuk membantu idolanya membalas dendam pada rekan-rekan tim yang telah mengganggunya. Pada malam hari, anggota boyband kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Untuk menyembunyikan penggunaan narkoba mereka sengaja menutupi kamera pengawas. Setelah ketiga pria itu mabuk sampai tertidur lelap, gadis itu membuka resleting boneka, merayap perlahan keluar, dan menghindari kamera pengawas dinding. Bergerak diam-diam seperti laba-laba menuju sofa. Dia mengeluarkan pisau tajam dan menikam leher salah satu pria. Kebas yang disebabkan obat dan alkohol membuatnya tidak bereaksi. Selanjutnya, dia merayap di sepanjang tepi sofa menuju dua pria lainnya, menggunakan metode yang sama untuk menikam leher mereka. Namun, gadis itu tidak buru-buru meninggalkan tempat. Dia mencelupkan tangannya ke dalam darah mereka, dan menggambar wajah badut di atasnya. Setelah mengagumi karyanya, dia kembali ke boneka dan merayap masuk lagi. Keesokan paginya, staf mengurus hadiah-hadiah tersebut, mengirimkan boneka jerapah, dan gadis itu berhasil meninggalkan tempat kejadian dengan sempurna. Polisi datang keesokan harinya untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan orang yang mencurigakan. Mereka menaruh curiga pada satu-satunya anggota boyband yang selamat sebagai pelaku. Pria itu memberitahu polisi bahwa anggota lain memaksanya menggunakan narkoba dan mengganggunya. Polisi percaya dia memiliki motif kuat untuk membunuh, tetapi rekaman pengawasan menunjukkan bahwa pria itu langsung kembali ke kamarnya dan tetap di sana sepanjang malam tanpa petunjuk lain. Saat semua orang buntu, seorang seniman forensik berbakat meninjau ulang rekaman pengawasan dan memperhatikan sesuatu. Dia membuat sketsa garis besar pelaku berdasarkan pantulan buram dalam rekaman, tetapi gambar itu menunjukkan laba-laba dengan 8 kaki yang membingungkan semua orang. Namun ketika mereka melihat boneka jerapah di gudang, seniman itu berani menyarankan bahwa pelaku mungkin bersembunyi di dalam boneka dan diselundupkan ke apartemen. Berdasarkan petunjuk ini, polisi menemukan hadiah itu dikirim oleh gadis itu. Mereka segera ke kamarnya dan menemukan foto-foto pria yang dibuli di dindingnya. Jelas bahwa dia adalah penggemar setia pria itu. Polisi membawanya untuk diinterogasi, dan dia dengan terbuka mengakui pembunuhan itu, memberikan deskripsi rinci tentang peristiwa tersebut. Polisi yakin dia adalah pelaku, tetapi mereka bingung bagaimana dia tahu tentang penggunaan narkoba mereka dan mampu menghindari kamera. Gadis itu pasti memiliki kaki tangan dari dalam. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa gadis itu memiliki kontak dengan idolanya, dan pria itu sering berbagi rasa sakit karena dibuli dengannya. Polisi menduga pria itu diam-diam mendorong gadis itu untuk melakukan pembunuhan, tetapi catatan percakapan tidak cukup sebagai bukti untuk menghukumnya. Mereka memutuskan untuk mencoba pendekatan lain, memberitahu pria itu bahwa gadis itu akan dihukum mati karena pembunuhan. Sebuah air mata menetes dari matanya, tetapi dia bersikeras bahwa hubungan mereka hanyalah hubungan penggemar idola biasa, dan bahwa dia tidak terlibat dalam pembunuhan itu.